Masih dalam seri kepercayaan orang Kristen yang normal. Saudari, seperti tadi telah dibuka oleh saudara kita, bahwa kita masuk ke dalam buku yang ketiga, yaitu mengenai Kristus dan hidup baru. Ya. Atau Kristus dan juga bagaimana kita menempuh kehidupan memiliki hidup yang baru. Ya. Tentu istilah ini tidak asing bagi kita ketika kita membimbing mungkin anggota keluarga kita ataupun kita sendiri yang baru saja menerima juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita, maka kita memulai suatu penghidupan yang baru. Nah, tetapi marilah kita melihat ini lebih dalam. Apakah ini hanyalah sekedar membuka satu lembaran baru, melupakan yang lama, 10, 11, 12. atau mungkin saja kita melupakan ya semua pengalaman yang dulu, pokoknya saya menjadi orang yang mutlak baru, atau bagaimana, saudara-saudari? Karena itu, judul pada malam ini, kita boleh baca, dan kita boleh menjadi satu beban utama ya. Kita akan mengarahkan diri kepada dua topik utama di dalam judul ini. Saya bacakan, dibenarkan oleh darahnya, dan diselamatkan oleh hayatnya. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudari sekalian, kita perlu melihat berita-berita yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudara-saudara yang lain, dan ini sangat berkaitan dengan topik kita pada malam ini. Topik yang pertama, yaitu adalah topik mengenai banyak orang yang perlu melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang betul-betul real. Allah itu bisa ditemui. Allah itu betul-betul ada. Jadi kita perlu nampak dan membimbing orang lain juga, dan bahkan kita sendiri pun perlu diteguhkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada, dan Allah itu bisa kita cari dan kita temukan. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, mencari Allah, bahkan juga bisa menjamah Allah, bahkan bisa mengalami Allah, adalah melalui firman-Nya. Karena firman Allah menjelaskan apa adanya diri Allah. Ketika kita berbicara dengan seseorang selama 1 jam, mungkin 2 jam, kita akan mulai mengenal siapa orang itu. Demikian juga ketika kita ingin mengenal Allah, kita tahu dari pembicaraannya. Kita akan kenal Allah itu memiliki sifat apa saja, kita akan bisa mengalami, wah Allah itu ternyata demikian baik, karena ada firman-Nya, ada pembicaraannya, juga ada janjinya yang terkandung di dalam firman-Nya. Tetapi, saudara-saudari, Allah bukan hanya Allah yang berfirman. Allah juga adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Allah terekspresi melalui seorang manusia bernama Yesus. Berinkarnasi menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, dia menampilkan diri Allah itu sendiri. Lebih hebat lagi, lebih ajaib lagi. Ya, mengapa? Karena saat itu nelayan Galilea bisa menyentuh dia, bisa bercakap-cakap dengan langsung, ya, secara live dengan Allah itu sendiri, ya, karena Allah menjadi manusia. Tetapi kita perlu juga berhati-hati. Berita yang keempat membuat kita nampak bahwa Kristus yang telah menjadi manusia ini, Allah yang menjadi manusia ini, seringkali bagi orang Kristen hanya tertinggal menjadi sebuah doktrin, sebuah ajaran agama, sehingga dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Ya, ada yang namanya kristologi, mempelajari mengenai Kristus. Sesungguhnya dia bukanlah teori, dia sungguh-sungguh adalah persona yang hidup. Amin, saudari. Ya, kita akan dibawa maju lagi di berita yang minggu lalu ya, saudari, kita dibawa melihat bahwa Kristus menjadi hayat manusia. Kristus mau tinggal di dalam diri Anda dan saya, menjadi hayat kita. Nah, sebenarnya itulah tujuan Allah
menciptakan manusia, menempatkan manusia di Taman Eden. Ada pohon kehidupan, yaitu mewakili Allah itu sendiri untuk masuk dan menjadi hayat manusia. Nanti kita akan lihat dari beberapa ayat, tetapi mari kita melihat apa kaitannya dengan berita malam ini. Atau bagaimana Kristus itu bisa menjadi hayat manusia. Apakah ini sekedar hanya sebuah topik perbincangan? Tidak, saudara-saudari. Ini adalah satu pengalaman yang bisa kita alami, tetapi ini memiliki sebuah syarat. Ya, mari kita melihatnya, saudara-saudari. Syarat bagaimana Kristus bisa menjadi hayat kita, ini tercantum atau disebutkan di dalam judul pada malam ini. Sekali lagi saya bacakan ya, supaya kita bisa lebih terkesan. Dibenarkan oleh darahnya, dan diselamatkan oleh hayatnya. Jadi saudara-saudari, supaya Kristus bisa menjadi hayat kita, hidup di dalam kita, dan kita mengalami hidup yang baru, hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, dan lain sebagainya. Kita perlu memenuhi atau kita perlu menerima dua langkah ini. Dibenarkan, dan kita juga perlu diselamatkan. Karena kita tahu bahwa Kristus, Allah itu dengan manusia yang berdosa, ya ada satu penghalang yang harus dibereskan. Kalau tidak dibereskan, maka kita tidak bisa mengalami Kristus sebagai hayat kita. Kristus tetaplah Kristus, kita tetaplah kita. Saya tetaplah saya, Tuhan tetaplah Tuhan. Tidak ada kesatuan yang esa ya, organik menjadi satu. Saudara-saudari, sungguh mari kita memasuki ini dengan hati yang berdoa agar Tuhan menerangi kita. Mungkin kita pernah mendengar ayat demi ayatnya, tetapi semoga ayat ini kembali menjadi segar buat kita. Amin. Saya lanjutkan. Judul pada malam ini sebenarnya ada di dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Mari kita membacanya di tempat kita masing-masing walaupun dalam kondisi mute, saudari. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya atau oleh hayatnya, atau dalam bahasa aslinya adalah oleh Zoe, ya, hayat Allah yang kekal. Di sini ada hal yang menarik, saudari, yaitu untuk kata dibenarkan itu ada tambahan telah, artinya sudah genap. Tetapi untuk perkara oleh hayatnya dikatakan pasti akan. Ya. Nah, saudari, ini menarik ya. Apa yang membedakan dua hal ini dalam kita mengalaminya? Yang satu telah, yang satu akan. Nah, mari kita melihat terlebih dulu. Kita akan membandingkan ayat ini untuk mendapatkan satu konfirmasi. Kalau tadi kita melihat tulisan Rasul Paulus, kita melihat sekarang di dalam Injil, yaitu Injil Yohanes, di mana terdapat perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengungkapkan maksud dari kedatangannya. Kedatangannya ke bumi, kedatangannya untuk kita, yaitu aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai Zoe, hayat kekal Allah, dan mempunyainya tidak sedikit, tidak ya hanya hanya jumlahnya sedikit, ya hanya kecil, ya, tetapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amen. Saudari, mari kita ulang sekali lagi ya, karena ayat ini adalah untuk kita. Kedatangan Tuhan untuk kita.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Zoe, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amen. Kalau iblis sebagai digambarkan di sini sebagai pencuri, mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia, mengambil waktu kita, ya, mengauskan kita, merusak tubuh kita, merusak mental kita, membinasakan kita. Tetapi Tuhan datang supaya aku, ya, saudari, kita boleh proklamirkan di rumah kita, karena firman ini semakin kita perkatakan menjadi firman yang hidup, ya, yang bisa menguatkan kita. Tuhan datang bukan mendirikan sebuah ajaran baru, bukan mendirikan atau membentuk satu pengikut-pengikut baru. Ya, karena itu orang-orang Yahudi salah paham terhadapnya, ya. Menyangka Tuhan ini adalah seorang pendiri agama yang baru. Tidak, saudara-saudari. Dia datang supaya kita mempunyai hidup. Zoe. Dalam bahasa yang lebih tepat adalah hayat. Ya, hayat Allah. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita kembali melihat atau membandingkan minimal 2 ayat yang tadi di dalam Roma pasal 5 dan Yohanes pasal 10 ini, kita melihat ada satu kesesuaian, ya, bahwa Tuhan betul-betul memang datang untuk memberikan hayat kekalnya, hayat ilahinya, bahkan supaya kita punya dalam segala kelimpahan. Ya, amin. Mari kita memasuki selanjutnya, saudari. Kita akan membahas bagaimana kita bisa betul-betul mengalami atau pertama-tama terlebih dulu mempunyai hayat ini. Ya, Tuhan datang, Tuhan mau kita punya hayat ini. Tetapi bagaimana caranya? Apakah dengan cuma-cuma langsung Tuhan memberikan hayat ini? Nah, semoga gambaran di slide ini bisa memberikan kita satu terang, ya, saudara-saudari. Syarat mendapatkan hayat pun juga tercantum di dalam buku yang kita bahas, karena itu kita boleh merebut kesempatan untuk mendapatkan bukunya, ya, saudara-saudari. Yaitu syarat mendapatkan hayat ada 2, ya. Yaitu yang pertama, perlu dibereskan mengenai dosa-dosa kita. Karena itulah disebut pengampunan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa di sini saya berikan tanda kurung yaitu sins, ya, dengan ada akhiran s, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang kedua, haruslah ada pemberesan. Pemberesan ini adalah pemberesan sumber dosa. Ya, akar dari perbuatan-perbuatan dosa itu ada sumbernya, yang kita sebut sebagai sifat dosa, dalam kurung sin. Nah, di gambaran yang sebelah kanan, saudari, saya memberikan satu ilustrasi mengenai sebuah pohon. Saudara-saudari, Anda dan saya, mohon maaf ya, kita harus berterus terang. Kita ini ibarat adalah pohon dosa. Kita bukan tiba-tiba berbuat dosa. Atau kita disebut orang berdosa karena kita baru muncul nih, ada satu perbuatan dosa. Tidak, saudari. Walaupun kita baru saja lahir, ya, dari orang tua kita ini seperti pohon mini, pohon dosa yang mini, yang menunggu waktunya untuk berkembang. Makin dewasa, makin tinggi, ya, makin berkembang, makin perawakannya makin bertumbuh, maka makin banyak dosa-dosanya. Nah, saudari, pengampunan dosa-dosa itu bisa diibaratkan seperti membereskan buah-buah, daun-daun, batangnya yang ada di permukaan tanah. Ya, saudari, pengampunan dosa-dosa perlu dilakukan, harus dilakukan, karena ini adalah prosedur, karena inilah keadilan Allah. Ya, Allah kalau tidak
mengampuni dosa-dosa kita terlebih dulu, membereskan dosa-dosa kita terlebih dulu, lalu langsung memberikan kita hayat yang kekal, maka dia memang kita bisa katakan Allah yang penuh kasih, tetapi dia bukanlah Allah yang adil. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang punya hukum. Dia hidup, dia bekerja adalah berdasarkan hukum. Hukum itu mengikat dirinya. Ya. Jadi saudara-saudari, penebusan Kristus di atas kayu salib bukanlah satu hal yang sederhana. Orang Kristen banyak mengapresiasi, wow, kasih Tuhan demikian ajaib. Tetapi di balik itu, saudara-saudari, ada hukum yang harus dipenuhi oleh Allah untuk bisa membereskan dosa-dosa kita. Karena itu dia mengutus anaknya yang tunggal, mati, menanggung hukuman yang adil. Seharusnya Anda dan saya, kita semua yang mengalami kematian. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Saudara-saudari, inilah mengapa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Ya, mereka tidak berhak menerima atau mengambil bagian dalam pohon kehidupan atau pohon hayat. Mengapa? Karena ada keadilan Allah. Ada pedang yang menyala-nyala, api, ya, kerup yang menjaga jalan masuk ke taman itu, ke pohon hayat itu. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang adil. Allah tidak bisa membiarkan ya dosa bercampur ya dengan hayatnya yang kudus. Oh, sungguh saudara-saudari ini demikian dalam. Karena itu, bagi saudara-saudari sekalian, teman-teman terkasih, yang mungkin masih ragu dalam menerima Yesus, saudari, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan firman-Nya. Moga Tuhan memberikan kita terang, juga kepada sanak famili kita yang mungkin masih belum diselamatkan, agar mereka nampak Tuhan itu penuh kasih, dan juga kita Tuhan adalah Tuhan yang adil, ya Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, bagaimana Tuhan Allah kita mengampuni dosa-dosa kita, saudari? Apakah serta-merta ya Dia langsung mengampuni dosa-dosa kita? Ya, kita sudah menyinggungnya sedikit tadi. Kita melihat terlebih dulu proses dosa itu masuk. Ya. Dosa masuk, saya tidak bacakan seluruh ayatnya, saudari bisa membacanya. Dosa masuk, yaitu adalah melalui satu orang. Dan kita tahu ini adalah Adam yang telah berdosa. Dia adalah manusia yang pertama. Tetapi bukan hanya ada dosa yang masuk, saudari, tetapi juga maut, yaitu sebagai upah dosa, menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Gambaran ini, saudari, ya di bagian kiri, itu memperlihatkan Adam adalah manusia itu yang besar itu ya. Yang mencakup di dalamnya adalah manusia-manusia yang lain, keturunan-keturunannya, yaitu kita, termasuk di dalamnya. Jadi, dengan demikian, kita melihat logika ya, logika di dalam Alkitab ya, di dalam kebenaran firman-Nya, bahwa sekalipun kita belum pernah melakukan satu aksi untuk berbuat dosa, kita dilahirkan dari Adam. Kita adalah keturunan Adam. Bapa kita telah berdosa. Karena itu sudahlah pasti dosa itu menjalar kepada semua orang. Karena itu tidak ada sekolah untuk berbuat dosa. Kita sudah otomatis bisa berbuat dosa. Nah, celakalah kita, saudari, kalau perbuatan-perbuatan dosa kita ini semuanya ditumpuk, dihitung, ya, disodorkan kepada Allah. Ya, yang ada adalah penghakiman, yang ada adalah maut, kematian. Kita tidak bisa diselamatkan. Orang mencoba berbuat baik, tidak bisa. Kenapa? Seperti berita yang minggu lalu. Ya, macan tutul tidak bisa mengubah ya belangnya, kulitnya. Ya, saudari, manusia tidak bisa mengubah ya dirinya karena kita adalah pohon dosa. Ya.
penuh dengan buah-buah dosa. Saudara-saudari, tetapi puji syukur kepada Tuhan, ya. Meskipun kita ada di dalam Adam, kita menerima satu penghukuman, dijatuhi hukuman mati, ya, tetapi di dalam Roma pasal 5 ayat 18 ini ada bagian yang membuat kita boleh penuh dengan sukacita, ya. Dikatakan, saya langsung baca yang warna kuning ya, saudari. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh apa, saudari? Pembenaran untuk hidup. Jadi, saudara-saudari, memang oleh satu pelanggaran kita sudah sepatutnya beroleh penghukuman karena kita ada di dalam Adam, ya, manusia yang pertama. Jadi Allah cuma secara sederhana melihat itu kita ada di dalam manusia yang mana? Hanya ada dua manusia, ya. Manusia yang pertama di dalam Adam, secara jasmaniah kita mungkin mencoba untuk menahan berbuat dosa, tetapi toh kita tetap sama. Kita ada di dalam Adam, dan nasib kita adalah dihukum. Ataukah kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, dan kita dibenarkan. Amin. Mengapa dibenarkan? Karena kita ada di dalam Kristus, yang sudah merampungkan karya penebusan, merampungkan satu perbuatan kebenaran. Ya, saudari. Mengapa ini diperlukan, saudara-saudari? Karena Allah kita sekali lagi adalah Allah yang adil. Ya, tidak bisa serta-merta ya seseorang atau kita semua ya itu dibebaskan dari hukuman tanpa ada syarat. Ya. Ilustrasinya sangat banyak di buku yang kita bahas ini, saudari ya, sangat banyak dan sangat membantu kita untuk memahaminya. Ya. Karena waktu saya tidak menggunakan menyebutkan ilustrasinya, tetapi saudari bisa membacanya sendiri. Sangat-sangat membantu kita. Lalu berikutnya, saudari, mengapa kita bisa dibenarkan di dalam Kristus? Ya, ini sekali lagi adalah kebenaran di dalam Alkitab dan juga adalah logika ya di dalam Alkitab. Ya, karena apa? Karena Dia, yaitu Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Kristus menanggung hukuman Allah. Dia dibuat Allah menjadi dosa. Artinya semua, saudari, dosa umat manusia. Melalui hikmat Allah, ya Kristus ini dia mengenakan ya keinsanian, tubuh yang apa? Dia mengambil rupa ya manusia, menggunakan daging ya, tubuh daging manusia. Supaya apa? Supaya dosa seluruh umat manusia itu ditimpakan kepadanya, dan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib, ya keadilan Allah itu dipuaskan. Ya, karena harus ada yang menumpahkan darah, harus ada yang berkorban. Apakah kita layak menjadi penebus bagi semua orang? Tidak layak, karena kita punya dosa. Ya. Jadi yang harus menanggung kita adalah Dia yang tidak mengenal dosa. Nah, di dalam kitab Roma di sini juga dijabarkan ya bahwa ada perkataan di dalam darahnya. Ya, di dalam darahnya. Ini menunjukkan keadilan Allah untuk apa? Menyelesaikan permasalahan dosa-dosa yang ada di seluruh alam semesta. Sehingga hasilnya apa? Di kalimat yang paling bawah dikatakan, Dia bisa membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara-saudari, Anda tak perlu ragu bahwa ketika Anda dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus,
kita sudahlah dibenarkan. Mengapa? Karena kalau kita tidak dibenarkan melalui kita percaya kepada Kristus, penebus kita ini, maka kita menganggap bahwa Allah itu ya tidak mengampuni kita. Padahal Allah sudahlah adil benar. Kita menganggap dia tidak adil. Kita justru akan menyalahi Allah kalau kita tidak percaya kepada karya penebusan. Karena itu saudari sangatlah mendukakan Allah ya. Jika banyak orang hari ini manusia ya mencoba untuk melakukan satu perbuatan yang baik, tetapi dia tidak mau menerima karya penebusan yang Allah sediakan. Sekali lagi hanyalah Allah yang bisa menyediakan jalan keselamatan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan hayat." Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya ada satu jalan penyelamatan, yaitu adalah di dalam Kristus. Haleluya, saudari. Anda dan saya ada di dalam Kristus. Amen. Asalkan kita percaya, ya, menerima penebusannya, dibasuh oleh darahnya, kita diampuni, saudari. Haleluya, kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Mengapa? Karena ini adalah pembenaran Allah. Ya. Secara hukum ini adalah sah, saudari. Ya, karena itu saya mendorong saudari untuk senantiasa memuji Tuhan ya, senantiasa mengucap syukur untuk perkara ini. Saya menyediakan sebuah kidung ya, kidung yang juga memberkati saya ketika saya mempersiapkan firman ini, berita ini. Mari kita menikmatinya sejenak sebelum kita masuk ke bagian yang berikutnya ya, saudara-saudari. Amin. Semoga bisa terdengar dengan baik. Amin. Harus share sound, Hansen. Sudah share sound. Tanpa darah dapat ampun, mana keadilan, darah alir tetap tuntut, itu pun tak benar. Kini Allah tak menuntut, Tuhan telah berkorban, bebas mutlaklah diriku, dosaku terenyah. Tuntutan keadilanmu dibayar Tuhanku, berlaku kini ampunan, usailah hukuman. Kasih suruh dia menebus, puaskan tuntutan, kini Tuhan membebaskan semua tawanan dosa. Ajaib-ajaib atas salib, nampak kasih adil saling isi, pujianku tak henti. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga kidung ini bisa menyegarkan kita dan menjamah batin kita, ya, bahwa Allah itu menyelesaikan satu penebusan yang ajaib, ya,
tidak hanya kasih-Nya dinyatakan, tetapi juga keadilan-Nya terpenuhi melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, semoga kita hari ini penuh dengan ucapan syukur ya untuk hal ini. Baik, saya akan lanjutkan mengenai bagian yang kedua, saudari, yaitu syarat untuk mendapatkan hayat. Setelah kita melihat bahwa perkara pengampunan dosa-dosa telah dibereskan melalui kematian Kristus, kita perlu melihat bahwa di dalam diri kita ini masih ada problem, yaitu sumber dosa, yaitu adalah sin, ya, akar dosa. Ketika kita melihat gambar ini, ya, meskipun mungkin dosa-dosa perbuatannya itu sudah diampuni, tapi masih ada sumber, masih ada sifat dosa di dalam kita yang perlu dibereskan. Nah, mari kita melihat, ini adalah satu kutipan yang ada di dalam buku yang kita bahas ini. Saya bacakan untuk saudara-saudari. Keselamatan Allah tidak berhenti pada pengampunan dosa, melainkan menjangkau lebih tuntas dari itu, yaitu membereskan sumber dosa. Ya. Jadi ini mengkonfirmasi lagi ya, saudari, mengenai ada dua hal yang dibereskan. Nah, mari kita sekarang melihat ayat Alkitabnya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 5-6, di sana ada perkataan dua kali, ya, minimal di sana diulang, yaitu perkara menjadi satu. Ya. Menjadi satu artinya adalah kita ini secara organik, ya. Kita bersatu dengan Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Mengapa, saudara-saudari, kita perlu menjadi satu dengan Dia? Ya, kesatuan ini adalah tak lain melalui kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Ya, yaitu supaya manusia lama kita ini turut disalibkan. Ya, saudara-saudari, kita tahu bahwa manusia lama kita ini telah turut disalibkan. Ya, 2000 tahun yang lalu, ya, mau atau tidak mau, ya, kita ini sudah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, hari ini di dalam pengalaman kita, ketika kita bersatu dengan Dia, menerima Dia sebagai juru selamatnya, maka fakta itu menjadi pengalaman bagi kita. Ya, ini pernah dibahas ya di dalam topik yang sebelum-sebelumnya ya. Kita menjadi satu, sehingga apa yang telah dirampungkan Tuhan, fakta yang sudah tergenapkan, itu menjadi pengalaman kita. Demikian pula juga perkara kita dibangkitkan bersama Kristus. Faktanya sudah rampung di atas diri Tuhan Yesus, ya, di atas diri Kristus. Nah, kita bisa mengalaminya hari ini bagaimana? Ya, melalui kita menjadi satu. Nah, kesatuan ini adalah melalui kita percaya ke dalam Dia. Ya, kita berada di dalam Kristus melalui iman. Ya. Nah, saudari, ini adalah satu hal yang mustika. Ya, artinya hari ini ada satu pergantian hayat, ya, pergantian persona yang hidup. Dulu saya sebagai manusia lama yang hidup, saya berusaha untuk berbuat baik. Saya berusaha untuk beramal. Saya menahan amarah saya. Tetapi mungkin berhasil, saudari. Tetapi akhirnya juga akan mengalami kegagalan, capek, ya, karena harus menahan. Tetapi bagaimanakah cara penyelamatan Allah? Cara penyelamatan Allah adalah mematikan manusia lama kita. Membunuhnya. Supaya kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Ya. Tidak lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Baik, ayat selanjutnya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, saudari, kematian Kristus itu mencakup kita semua. Ya, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ayat selanjutnya, supaya mereka yang hidup kita ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus, untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Amin. Jadi saudara-saudari, di tahap yang pertama ya, dosa-dosa kita dibereskan ya. Mohon maaf bukan tahap ya, karena Tuhan sekali ya mengerjakannya ini di atas kayu salib. Di poin yang pertama, dosa-dosa telah dibereskan ya, diampuni ya melalui darah Tuhan. Ya, tetapi bagaimana hidup kita sekarang? Ya, memang masa lalu dosa, catatan dosa itu sudah dibereskan. Tetapi bagaimana kita menempuh hidup? Apakah masih dengan manusia yang lama? Tidak, saudari. Kita menempuh hidup, kita perlu diselamatkan ya oleh hayatnya, oleh Zoe ya. Ini ada pergantian ya, pergantian persona. Nah, mari kita melihat lagi ayat yang tadi telah kita singgung di awal ya, bahwa telah dibenarkan oleh darah. Ya. Tapi di bagian kedua, kita juga pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, hayat Allah, oleh Zoe-nya. Ya, ini artinya adalah pengalaman seumur hidup kita yang pasti akan bisa kita alami, saudari, melalui kita mengikatkan diri kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Oh, bersekutu dengan Tuhan. Hidup menurut roh. Hidup menurut Allah itu sendiri yang berhuni di dalam kita. Sehingga apa? Rasul Paulus juga menegaskan sekali lagi di dalam surat kirimannya di dalam Galatia 2 ayat 20, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Artinya di dalam diri kita ini ada persona yang hidup. Ada Kristus yang hidup di dalam aku. Manusia lama telah disalibkan, Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, saudari, semoga melalui berita ini kita boleh melihat kemustikaan ya. Karya Tuhan tidak hanya berhenti di atas salib, tidak hanya berhenti di Golgota, tapi dia setelah bangkit, dia telah menjadi roh, dia telah masuk ke dalam kita orang yang beriman, supaya dia bisa hidup di dalam kita. Dan membawa apa? Satu hidup, ya, hayat yang berkelimpahan. Mengapa? Ini di dalam bahasa aslinya adalah abundantly, ya. Begitu limpahnya, begitu ajaibnya, begitu unggulnya, ya. Artinya hayat ini bisa menyelamatkan kita, ya. Bukan hanya dari dosa A, dosa B, sifat A, sifat B, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Ya, kita belum melakukan dosa. Baru saja terpikir, hayat itu bisa menyelamatkan kita. Kita baru saja ingin ya mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya. Tapi di dalam batin ada kemauan itu saja, hayat itu bisa menyelamatkan kita. Banyak aspek lagi, saudara. Karena hayat itu adalah hayat yang limpah. Ya. Anda dan saya, saudari, ya kita baru mengalami hayat ini. Baik, saya sampai di sini. Semoga nanti bisa kita lebih perjelas ya dengan sesi tanya jawab. Saya akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada malam ini. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang kasih, Engkau adalah Allah sang adil, Tuhan di dalam diri-Mu, Tuhan melalui putra-Mu ya Tuhan, merampungkan karya penebusan yang ajaib. Oh Tuhan, tidak pernah kami menduga, tidak pernah kami menyangka dengan demikian ajaib Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, kami cukup percaya menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Engkau juga adalah hayat kami. Tuhan, supaya Engkau boleh diperhidupkan melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan bersandar pada hayat-Mu ini, yang unggul, yang ajaib, yang mampu menyelamatkan kami dalam setiap aspek Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia hormat bagi nama. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Amen. Puji Tuhan untuk firman Tuhan, untuk firman-Nya malam hari ini, ini mengenai dibenarkan oleh darahnya dan diselamatkan oleh hayat-Nya. Amin. Baik, saudara-saudari, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya. Amin. Tadi ada 2 pertanyaan yang masuk ke saya. Mungkin saya coba bacakan pertama. Yang pertama adalah, apakah hayat sama dengan roh? Atau hayat itu sama dengan jiwa? Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah hayat itu sama dengan roh? Atau hayat itu sama dengan jiwa? Ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, mohon penjelasan. Di Yohanes pasal 10 ayat 10, di sana ada kata segala ya. Apa yang dimaksud segala dalam segala kelimpahan? Kenapa tidak dalam kelimpahan saja? Kenapa kok harus ada kata segala? Gitu ya. Nah, ini 2 pertanyaan yang masuk ke saya. Tadi ada satu lagi. Mungkin Saudara Hansen, Saudara Irfan, sama Saudara Kenny mungkin boleh membantu ya dalam menjawab 2 pertanyaan yang masuk ke saya ini. Amen. Baik, saya mungkin akan sedikit balik ya supaya bisa lebih baik menjawabnya. Yang pertama tadi saya coba skip dulu ya. Yang kedua tadi mengenai hayat itu tadi dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 adalah mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan adalah may have it abundantly ya. Jadi tidak ada kata segala ya di sana. Di terjemahan yang lebih tepat adalah abundantly ya, artinya mengungkapkan bahwa hayat yang kita terima dari Allah ini adalah hayat yang begitu berlimpah ya, begitu ajaib, begitu unggul, yang mampu untuk menyelamatkan diri kita ya. Jadi ini adalah terjemahannya yang lebih tepat ya, saudara-saudari. Lalu tadi pertanyaan yang pertama, nah karena mengenai hayat ya, jadi kita masuk apa sebenarnya hayat dan apa bedanya dengan roh ya. Hayat ya adalah zoe ya. Setiap makhluk hidup itu punya hayat ya, yang membuatnya ini bisa menempuh satu kehidupan ya. Sedangkan roh ya adalah organ yang memampukan kita untuk bisa menerima diri Allah itu sendiri sebagai hayat. Ya. Roh kita adalah organ. Ya. Roh kita ketika kita jatuh di dalam dosa mati, saudari. Mengapa? Karena dosa itu masuk ke dalam kita. Ya. Ini membuat roh kita mati. Ya. Tetapi syukur pada Tuhan ada hayat Allah yang kita terima sewaktu kita percaya. Percaya dengan apa, saudari? Dengan hati kita. Percaya. Ya, dengan mulut mengaku. Sehingga hayat Allah itu bisa masuk ke dalam kita dan menghidupkan roh kita yang mati. Amen ya. Jadi semoga gambaran ini bisa memperjelas apa perbedaan dari hayat dan juga dari roh. Amen. Mungkin ada saudara-saudara yang mau menambahkan, silakan. Amen. Dari Bu Kenny ada tambahan atau? Baik, saudari, untuk menjelaskan lebih, masih untuk melihat lebih jelas adalah demikian ya. Kita bahas dulu satu demi satu ya. Tadi ada yang berkata apakah hayat itu adalah jiwa, ya kan? Nah, kita melihat hayat itu adalah mengacu kepada esensi dari sebuah kehidupan. Sebagai contoh ya, kita manusia, kita memiliki hayat manusia. Adalah hayat ciptaan yang tertinggi. Sehingga kita punya kehidupan yang lebih kaya, lebih beraneka, lebih tinggi daripada makhluk ciptaan yang lain. Lalu kita lihat hayat yang
lebih rendah, yaitu misalnya hayat binatang. Hayat binatang pun punya kelasnya masing-masing. Ya, karena itu maka kita bisa melihat sebagai contoh yang di sekitar kita. Kita melihat ada hayat kucing. Seekor kucing dia memiliki hayat jenisnya sendiri, sehingga dia menampilkan kehidupan seekor kucing. Yaitu dia bisa mengeong, kan? Dia berjalan dengan 4 kaki, berbeda dengan manusia. Demikian juga hayat binatang yang lain. Lalu kita juga melihat hayat tumbuh-tumbuhan. Karena hayat dia adalah tumbuh-tumbuhan, maka dia tidak bisa berpindah tempat. Ya. Mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang bisa bergerak, tapi pergerakannya sangat terbatas. Misalnya tumbuhan putri malu. Ya disentuh sedikit dia bergerak, dia menutup. Atau tumbuhan itu ketika dia bertumbuh itu menunjukkan juga sebuah gerak. Nah, saudari, ini menunjukkan bahwa hayat adalah kandungan dari sebuah kehidupan. Hayat bagaimana akan menunjukkan kehidupan yang bagaimana. Namun ketika kita bicara mengenai roh dan jiwa, khususnya roh, maka itu adalah manusia, adalah makhluk yang diciptakan memiliki roh. Karena itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi karena itu manusia disebut adalah makhluk dengan 3 bagian. Memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Nah, lalu hayat bukanlah mengacu kepada roh atau jiwa. Sebagai contoh, saudara, kucing dia punya jiwa sendiri. Ya kan? Apa itu jiwa? Jiwa itu terbagi menjadi pikiran, ya, lalu emosi, ya, dan juga tekad. Nah, binatang dia punya, minimal dia punya pikiran terbatas. Tetapi hayatnya tidak membuat dia punya jiwa yang berbeda, tidak. Dia punya pikiran, bukan berarti karena dia punya hayat kucing, dia nggak punya pikiran, tidak. Jadi jiwa itu adalah bagian organ, salah satu bagian dari tubuh makhluk. Demikian juga roh. Lebih-lebih adalah roh adalah bejana yang Allah cipta untuk menampung hayat Allah. Kenapa? Karena roh manusia adalah dihasilkan dari hembusan Allah, sangat berkaitan dengan diri Allah. Jadi, saudari, kita tidak bisa berkata bahwa hayat itu adalah roh, tidak. Ketika roh manusia mati, rohnya ada tapi mati. Tetapi hayat Allah tidak ada. Maka kita tidak bisa berkata roh adalah hayat. Tapi roh adalah bejana, bagian yang Allah ciptakan untuk menampung diri Allah. Menampung hayat Allah. Saya rasa penjelasan ini cukup jelas membawa kita melihat. Yang kita perlukan adalah apa? Hayat Allah. Seperti tadi pertanyaannya, Yohanes pasal 10 ayat 10. Ya kan? Allah supaya dia datang supaya kita memiliki hayatnya. Memilikinya dengan berlimpah-limpah. Ini tidak berarti supaya kita punya roh yang berlimpah-limpah. Tidak. Karena roh kita cuma satu. Juga tidak dikatakan kita punya jiwa yang berlimpah-limpah. Jiwa manusia ya jiwa manusia. Dia punya pikiran, dia punya tekad, dia punya perasaan emosi. Tapi hayat adalah esensi Allah. Persona Allah, diri Allah sendiri menjadi milik kita. Si Tuhan, saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini. Amin. Amin. Sungguh sudah sangat lengkap ya penjelasan mengenai hayat, apakah sama dengan roh ataukah hayat itu sama dengan jiwa ya. Tadi sangat jelas sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, mungkin yang baru masuk ini dulu ya. Orang yang tidak percaya mati rohnya kemana? Begitu ya maksudnya. Kalau orang percaya kemana? Begitu. Jadi kalau orang tidak percaya mati, nanti rohnya kemana? Kalau orang yang percaya rohnya kemana? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Amin. Ya, baik. Saya coba menjawab ya.
Di sini kita bisa lihat dari kisah Lazarus dan orang kaya ya, yang waktu itu mereka memang tidak bersamaan meninggal ya, tetapi mereka mengalami kematian ya secara jasmani. Dan kita melihat waktu itu mereka bisa bercakap-cakap ya. Mereka berada di alam maut ya. Mereka bisa bercakap-cakap, mereka bisa saling berinteraksi ya, tetapi mereka tidak bisa saling ini ya, datang ya, baik Lazarus ke tempat orang kaya itu maupun orang kaya itu ke tempat Lazarus ya. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa ini adalah tempat sementara ya, alam maut ya, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tempat bagi orang yang percaya, yang telah meninggal, yaitu tempat Lazarus berada bersama dengan Abraham ya, dan orang beriman yang lain ya, menantikan hari di mana mereka dibangkitkan. Kemudian yang kedua adalah juga alam maut, nah, tetapi di bagian yang lain. Di sana digambarkan ya oleh kisahnya orang kaya itu yang menderita. Ya. Jadi demikian, saudara yang bertanya tadi. Semoga bisa membantu. Amen. Ya, amin. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan yang selanjutnya. Di Galatia 6 ayat 14, di sana dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara kita ada yang bertanya, mungkin apakah maksudnya dari kalimat sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, jadi apakah kalimat maksud atau penjelasan dari kalimat yang sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Apakah ini berhubungan dengan tema malam hari ini ya, itu dibenarkan oleh darinya dan diselamatkan oleh hayatnya? Mungkin itu. Amen. Ya, baik. Saya coba menjawab lagi. Jadi problem kita itu bisa paling tidak ya, minimal ada dua hal yang menjadi permasalahan bagi kita, saudari, yaitu yang pertama adalah dosa, dan yang kedua adalah dunia. Ya. Dosa ini termasuk perbuatan dosa, ya, hawa nafsu dosa, sifat dosa, dan semua itu dibereskan melalui kematian Kristus. Ya, darahnya menyucikan kita, dan juga salib Kristus ya menyalibkan manusia lama kita yang cenderung untuk berbuat dosa. Nah, tetapi manusia juga punya problem yang kedua, yaitu dunia. Ya. Dunia itu mengacu kepada hal yang lebih halus sifatnya, ya, yang positif, ya, bisa saja positif, ya, karena kita ibaratkan ya dunia itu bisa ditambahkan dengan banyak hal di belakangnya. Ya. Misalkan dunia hiburan, entertainment, ya, dunia sepak bola, ya, dunia apalagi saudari, pendidikan, dunia memasak, ya, berbagai macam. Ya. Tetapi ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ya Allah juga menyelamatkan kita itu dari dunia, dari cengkraman dunia. Artinya dunia itu sangat bisa menduduki kita, ya, membuat hati kita direbut oleh si jahat, karena si jahat menggunakan dunia ya yang lebih halus. Ya mungkin saja itu adalah pekerjaan kita, hobi kita, ya, pendidikan kita. Jadi kita memang perlu bekerja, ya. Tetapi kalau pekerjaan itu menjadi dunia kita diperbudak olehnya, nah maka itulah yang membuat kita terbelenggu ya, saudari. Karena itulah kematian Kristus juga telah membuat kita dilepaskan dari perbudakan dunia. Ya. Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya. Ini adalah juga kesaksian Rasul Paulus ya. Dia diselamatkan dari dunia.
Wah, dunianya apa ya? Dunianya itu waktu itu adalah dunia agama. Ya. Dunia agama di mana dia sangat dikuasai ya oleh dunia agamawi, ya, dunia agama Yahudi. Ya. Tapi melalui salib Kristus, sehingga dunia telah disalibkan baginya dan aku bagi dunia, sehingga kita hidup itu adalah hidup menurut Allah semata, ya, hidup bersandar kepada hayat yang baru ini, yaitu hayat Allah. Amin. Mungkin demikian, atau silahkan saudara bisa menambahkan. Baik, saya tambahkan saudari. Jadi untuk memahami ayat yang ditanyakan, saudari perlu membaca satu perikop dari ayat tersebut. Ya. Latar belakang dari ayat ini adalah dikarenakan di waktu itu di gereja di Galatia, di sana ada sekelompok orang yang memaksakan untuk melakukan sunat. Ya. Kita tahu bahwa Galatia itu adalah daerah bukan orang Yahudi, tapi adalah orang-orang bukan Yahudi. Tapi ketika mereka menerima Tuhan, ketika mereka menjadi kaum beriman, maka ada sekelompok orang yang memaksakan mereka untuk menyunatkan dirinya. Sedangkan mereka sendiri tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi Paulus berkata pada mereka, yaitu bahwa aku sekali-kali tidak akan bermegah. Kenapa Paulus berkata tidak bermegah? Karena dia berkata sebelumnya, di ayat sebelumnya, orang-orang yang memaksakan orang-orang bukan Yahudi di Galatia itu untuk menyunatkan diri adalah dengan maksud mereka bermegah terhadap budayanya mereka sebagai orang Yahudi. Tapi Paulus berkata dia orang Yahudi, tetapi dia tidak bermegah terhadap dirinya sendiri. Dia hanya bermegah di dalam salib Kristus. Jadi saudara, ayat ini memberitahu pada kita bukanlah perkara bersunat, bukanlah perkara agama atau budaya tertentu, tapi satu-satunya menjadi kemegahan kita adalah salib Kristus. Mengapa? Karena di dalam salib Kristus, dunia telah disalibkan untuk kita. Dan kita juga untuk dunia. Artinya, kita dengan dunia telah dipisahkan, disalibkan. Sehingga di ayat berikutnya, dari 15 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat. Ya, tidak ada artinya. Artinya, sebab kamu mengikuti agama Yahudi atau tidak, kamu mengikuti tradisi bersunat atau tidak, itu nggak ada artinya. Yang ada artinya adalah apa? Melalui salib Kristus, kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Jadi saudari, inilah maksud dari artinya kenapa Paulus tidak bermegah, dia hanya bermegah pada salib Kristus. Kenapa dunia harus disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia adalah karena hidup kita bukan untuk mengikuti sebuah agama, untuk mengikuti sebuah tradisi kebudayaan, tapi sebagai kaum beriman, hidup kita adalah menjadi ciptaan baru, di mana Kristus hidup di dalam kita. Nah, karena itu ada satu ayat yang sangat terkenal di Galatia, kan? Paulus berkata di pasal 1 awalnya dia berkata, ayat 19, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah saudari, ciri-ciri ciptaan baru. Si Tuhan, nih saya langsung jawab aja dari pertanyaan dari saudara Dharma Latif ya, karena dia bertanya tadi belum dijawab mengenai roh ya. Oke. Saudari, orang yang belum percaya Tuhan, rohnya dalam keadaan mati. Ya, mati, tidak berfungsi. Maka ketika dia mati secara fisik, ya rohnya juga tidak akan hidup. Jadi saya rasa langsung sudah menjawab ya. Si Tuhan. Baik, ada pertanyaan lagi? Dari saya tidak ada, atau ada dari saudara-saudara lain. Atau Pak Irfan ini mau menambahkan atau bagaimana? Ya, ini ayat yang saudara Irfan, ya saya bacakan aja buat kita semua. Ya. Mazmur pasal 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi artinya rohnya mati ya. Oke. Lalu Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah.
seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ini juga sangat jelas. Ya, tubuhnya adalah kembali ke tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah. Ini adalah kepada kaum beriman ya. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Adakah pertanyaan lagi dari saudara-saudari atau Bapak Ibu yang lain? Kita hari ini sampai maksimal 20.50 ya, begitu. Nah, kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Dr. Ivan mungkin mau sharing, karena saya lihat sudah buka kamera, kita panggil ya. Nah, silakan. Oke, sorry tadi sempat saya agak-agak miss bentar karena ada keperluan. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah mengenai apa bedanya roh, hayat ya, roh dan hayat ya. Jadi lalu ada pertanyaan mengenai ini ya, roh yang tidak percaya dan yang percaya ya. Ya puji Tuhan saudara-saudari, kita tahu memang manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Namun ada yang membedakan yang percaya dengan yang tidak percaya. Apa itu? Bagi yang tidak percaya, mereka mati rohnya ya. Jadi rohnya mati. Kita bisa lihat dari mana? Dari Kejadian kita melihat Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa ya. Allah berkata kepadanya, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini kamu akan mati. Setelah Hawa makan, setelah Adam makan, apakah mereka langsung mati? Tidak ya, tidak mati ya. Tetapi rohnya itu mati. Mereka langsung tersingkir ya. Tidak bisa lagi ada di dalam Taman Eden waktu itu ya. Ada malaikat dengan pedang berkerub ya. Jadi ini melambangkan ada kekudusan, ada kemuliaan Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa, tidak bisa berkontak dengan diri Allah. Dan ini juga ditegaskan di dalam Efesus pasal yang kedua ya. Kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di pandangan Allah, mereka adalah orang mati. Rohnya ya. Jadi saudara kita ada di satu buku rohani mengatakan Allah melihat manusia yang berdosa ini seperti mayat hidup ya. Mungkin hidup di dunia ini, tetapi rohnya mati, tidak bisa berkontak dengan diri Allah. Ya, jadi roh yang dibahas, kalau R-nya ini kecil, itu mengacu kepada organ manusia yang diciptakan oleh Allah yang ada di dalam diri manusia ya. Dan roh ini adalah sesuatu yang memiliki fungsi di mana manusia ini sebenarnya bisa berkontak dengan Allah, bisa diisi oleh diri Allah itu sendiri. Nah, kemudian mengenai hayat, nah di dalam bahasa aslinya kita bisa melihat 3 hal ya, bios, suke, dan zoe ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita nggak begitu bisa menemukan perbedaan ini, tapi dalam bahasa Yunani kita bisa melihat kata hayat, hidup, yang biasa dituliskan di dalam bahasa Indonesia dengan 3 hal ini ya yang berbeda. Ya, bios itu tubuh, fisik ya, suke itu lebih ke jiwa, hayat jiwa, zoe itu hayat kekal Allah, hayat yang berasal dari Allah begitu ya. Jadi inilah perbedaan roh dan hayat ya. Roh yang dalam arti R kecil ya, organ manusia. Namun ketika membicarakan R besar, roh besar, nah ini mengacu kepada persona ketiga dari Allah itu ya, Allah Tritunggal. Dan roh ini juga luar biasa banyaknya ya, dalam arti istilah-istilahnya ada roh Allah, roh kudus, roh kekudusan, roh yang memberi hidup, roh hayat, roh Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, dan sebagainya ya. Namun ya singkat cerita ya, ini adalah satu persona dari Allah Tritunggal ya, persona ketiga bisa dikatakan. Ada yang menyebutkannya demikian ya, demikian. Dan ketika membedakan roh yang memberikan dengan hayat ini digabungkan, jadi roh ini persona, hayat ini bisa dikatakan bercampur di dalamnya ya. Dan begitu seseorang percaya kepada Tuhan, Alkitab juga memberitahu ya bahwa kamu akan menerima hidup yang kekal atau hayat zoe. Ya, jadi hayat ini adalah satu pribadi yang adalah Allah itu sendiri, unsur Allah dari Allah itu sendiri yang masuk ke dalam diri manusia ya, menjadi isi manusia. Jadi Allah itu menjadi isi kita. Hayatnya dia, kehidupannya Allah itu bisa ada di dalam kehidupan manusia, berbaur menjadi satu ya. Jadi ya puji Tuhan untuk hal ini yang diwahyukan di dalam Alkitab. Jadi hari ini kita perlu mengejar ya pertumbuhan hayat. Dalam arti apa? Dari sisi kita percaya kepada Tuhan, kita menerima roh kita ini menerima hayat Allah. Namun Allah perlu menyebar, Allah perlu meluas. Ya, kita mengetahui ada yang namanya keselamatan organik ya. Jadi seseorang ketika dia percaya kepada Tuhan, dia akan kembali dibaptis, dia menerima hayat Allah, dia dilahirkan kembali. Nah, seperti bayi yang baru lahir, dia perlu terus minum air susu firman. Ya, di Petrus dia mengatakan perlu minum air susu firman yang murni dan yang rohani, sehingga dia bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Artinya setelah dia beroleh selamat, perlu mengejar, datang kepada firman lagi dan lagi, hayat Allah yang dulunya mungkin hanya di dalam rohnya, kini bisa menyebar ke jiwanya, pikirannya, emosi, tekadnya, menjadi pikiran, emosi, tekadnya Kristus ya. Dan kelak ketika Tuhan datang kembali, tubuh kita tertebus, penuh dengan hayat Allah, kita memuliakan Allah, kita benar-benar menyatakan diri Allah itu sendiri. Ya, moga penjelasan mengenai beda roh dan hayat ini bisa cukup kita mengerti ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, sungguh kaya firman Tuhan yang kita nikmati, kita dengar malam ini. Amin. Kiranya setiap firman yang kita dengar, yang kita lihat, kita alami, bukan menjadi malah membuat kita bingung, saudari, tapi semakin kita enjoy, nikmati Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Amin. Baik, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Kita bisa tutup Bible study kita malam ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan, memasuki bagian yang ke-7. Saudari bisa kembali datang bersama-sama dengan sanak famili ataupun rekan-rekan teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti Bible study Truth and Life ini, melanjutkan di buku seri Kepercayaan Orang Kristen yang Normal. Baik, sebelum kita sudahi, bolehkah kita berdoa sekali lagi ya? Amin. Mari kita berdoa, doa saya pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, Kau mengasihi kami. Oh Tuhan, Kau membereskan setiap dosa-dosa, bahkan benih dosa itu yang ada di dalam kami. Tuhan Yesus, Kau ingin menjadi hayat kami, dan bahkan hayat ini ingin terus bertumbuh. Oh Tuhan, di dalam kami hingga kami menjadi ekspresi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman-Mu tidak sampai diambil oleh musuh-Mu. Firman ini bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih, jaga kami Tuhan, jaga tubuh kami Tuhan, jiwa dan roh kami terpelihara sempurna sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.